Aduh, Tuan Zhang, jangan pegang-pegang, makan dulu. Oke, Bu Mertua tercinta. Ayo ngobrol sambil makan. Valian, ada yang pesan delivery? Xiao Tian. Kok kamu datang? Ini acara keluarga, aku kan tunanganmu. Aku tidak boleh datang. Dasar sial, ngapain ke sini? Berani sekali masuk dengan baju begitu. Dasar tidak tahu adab. Aku kerja jujur sebagai kurir. Mana tidak sopan? Kurang ajar. Orang tuamu tidak pernah mengajarmu tata krama dasar. Dasar kau berani-beraninya mau menikahi Rongrong. Hanya orang seperti Tuan Zhang yang layak untuk Rongrong. Benar sekali, Nona. Lupakan saja. Aku takkan pernah menikah denganmu. Lagi pula, telah berjanji pada kakak Kuang. Benar, sampah. Lebih baik kembali jadi kurir. Dasar kodok kurang ajar. Mending tinggal di komberan saja. Warga borjuis ternyata tak punya harga diri. Malu disamakan dengan kalian. Siapa kamu berani? Beraninya kamu melawan? Hai kalian. Beri dia pelajaran. Si sampah. Berhenti! Kak Tian. Dia penyelamat kakek kami. Dia adalah pahlawan keluarga Li. Jangan sakiti dia. Dasar manis. Kamu hanya anak angkat. Berani-beraninya mengaku sebagai keluarga Li. Rongter, tidak kuduga. Kamu ternyata punya adik yang cantik. Dia bukan adikku. Dia bahkan tidak pantas mengurus sepatuku. Valian, keterlaluan. Sudah, Yao Yao. Kau selalu melindungiku. Sekarang giliranku. Berani melawan? Serang mereka. Ersan Ho. Kak Xiao Tian. Aku lapar. Kak Xiao Tian. Halmu ketinggalan. Kak Xiao Tian. Aduh, Luka kamu benar tidak apa-apa. tenang. Hanya beberapa preman. Tidak bisa lukai aku. Aku pergi antar dulu. Yao Yao pulang saja. Kamu hati-hati ya, Kak Xiao Tian. Apa aku tersesat? Aku tidak kenal jalan sini sama sekali. Siapa izin parkir sini? Hertue, kami punya mobil 2 yuan, bukan motor murah. Parkir di sini merusak reputasi. Tunggu. Berapa? Mobil 2 yuan? Mas, kamu pasti bercanda. Aku lihat ini semua Porsche, Maybach, Daji. Tidak ada yang di bawah 2 juta yuan. Maybach apa sih? Ini semua mobil mewah internasional. 2 juta yuan, uang seluruh dunia digabung belum tentu sampai 2 juta. Tiga. Benar-benar cuma 2,5 yuan? Jauhi mobil kami, rusak dan kamu tak mampu bayar. Urusan harga mobil ini bukan urusanmu. Tukang antar makanan. Entah itu benar atau tidak. Ini 5 rupiah. 2 unit terbaru, sekarang. Astaga, cuma 5 rupiah. Tukang antar ini bisa punya 5 rupiah. Belum pernah lihat 5 rupiah. Jadi, aku masuk ke dunia di mana harga-harga ambruk. Dengan 2.000 rupiah bisa jadi orang terkaya di sini. Aku punya 6.000. Langsung jadi kaya raya. Kalau semua jadi emas dan bawa pulang. Tapi gimana aku bisa sampai sini? Oh iya. Pas naik motor tadi ada cahaya putih. Apa motor listrik ini yang bawa aku ke dunia ini? Lupakan. Cari tahu dulu gimana pulang. Dan keluarga Li bersiap. Aku akan membuatmu merasakan pahitnya dihina.
Now tell me about the moon change, hurricane change, Rico change, now tell me about doors. Kak Xiaotian, kok kamu datang? Yao Yao, kami mau urus kartu hitam premium. Kartu hitam utama. Kartu eksklusif bank kami. Hanya klien super kaya yang bisa dapat, minimal asetnya ratusan juta. Manajer, tolong urus adikku yang kurang ajar ini. Gasuk aja kalau bandel, jangan ragu. Siap. Par, udah selesai. Pak, teman saya mau urus kartu hitam premium, saya tidak berwenang. Lihat saja. Xiaotian, dasar tidak berguna. Ngapain di sini? Orang sembarangan seenaknya membual. Pergilah keluar belok kanan. Lihat mesin ATM itu, urus sendiri saja apapun yang perlu. Jangan menghambat nasabah lain. Begini caramu melayani nasabah. Xiaotian, jangan memalukan diri di sini. Jangan-jangan kamu dengar aku di sini, lalu sengaja datang untuk rujuk. Rujuk denganmu. Kamu tak layak. Xiaotian, kau nekat sekali. Berani bicara begitu padaku. Manager Ciao. Sekarang, sembarang orang bisa dapat kartu hitam premium. Jika tersiar, bagi bankmu, merusak reputasi. Kak Tian bukan orang sembarangan. Aku percaya katanya. Jika dia bilang mau urus kartu premium, pasti benar. Kamu ini sayangku. Si brengsek ini meracunimu pakai apa? Dia tukang antar makanan. Layak dapat kartu premium. Jangan sok mau beli kartu hitam Supreme cuma karena pernah dengar. Lo cuma pesuruh. Selamanya bakal tetap begitu. Yao Yao, zaman sekarang, penipu merajalela. Modusnya selalu manfaatin hati. Dasar. Jangan mudah percaya. Jaga ucapan lo. Kalau Tian saja tidak memenuhi syarat, siapa lagi? Minggir sana. Nyet, lo siapa? Gak pantas so ngomong. Dasar bodoh. Urusanku bukan urusanmu. Panggil bosmu sini. Berani sekali. Berani panggil manajer, cabut. Nanti gue panggil satpam. Tai, kembali ke pekerjaanmu. Memalukan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Emas segitu, limpi. Tidak ada yang mustahil. Emas ini tak bernilai bagiku. Tidak penting. Kehadiran saya di bank ini adalah suatu kehormatan bagi Anda. Aku tidak yakin. Kamu mau pengantar makanan? Mustahil punya emas sebanyak ini. Ada apa ini? Ada apa berkumpul di... Hanya masalah kecil, tak perlu Anda urus. Saya bisa... Kalau bisa selesaikan, masih di sini. Kalau sampai bocor, reputasi bank kita bisa hancur. Selamat siang, saya kepala cabang ini. Kartu hitam premium kami. Syaratnya ketat, termasuk verifikasi kekayaan. Saya kemari untuk hal ini. Kalau emas ini saya tukar di sini, pasti memenuhi syarat, kan? Bapak Xiao, maukah Bapak ke ruang VIP? Bapak Zhang, Ibu Li, bank kami sangat menjaga privasi nasabah. Mohon maaf, apakah Anda? Saya tak ganggu lagi. Direktur Zhang, jangan menyesal nanti. Sudah saya ingat, jangan tertipu tukang antar yang tak becus ini. Jangan sampai terpeleset rongrong. Ayo kita pergi. Xiaotian dapat emas dari mana? Warisan keluarga. Kalau benar, tidak bisa kabur dari saya. Mas Tian, nanti saya traktir makan merayakan kekayaanmu. Kita yang kaya mendadak. Gak perlu lagi merendahkan diri, saya akan danai kamu buka usaha. Kamu urus investasi saya. Bang Xiaotian. Manajer sebelumnya diganti, sekarang saya yang jadi manajer. Aku traktir kamu makan. Selamat promosi. Oh iya, besok kan ulang tahun Mama. Si Zhang Kuang itu mengatur pesta di Caesar's Palace. Aku mau beliin Mama kado ulang tahun. Kak Xiaotian, acara besok. Daten, Dateng. Pasti datang, aku masih ada urusan sama mereka. makasih udah datang ke pesta ulang tahun Mama. Semoga bisa menikmati acaranya. Jangan sungkan, Mbak Li. Acara ini juga jadi ajang silaturahmi antar keluarga. Enggak,
Ini semua berkat Sang Sao yang ngatur. Makasih Pak Lin dan Pak Zhang udah hadir. Kemampuan Zhang Sao sudah terbukti. Setelah ambil alih, bisnis keluarga akan lebih maju. Nanti sukses dan dapat jodoh. Semoga terkabul. Xiao Tian, kenapa dia datang? Xiao Tian, seingatku, aku tidak mengundangmu ke pesta ini. Orang kampung ya tetap kampungan. Sama sekali tak tahu sopan. Aku yang mengundang kakak Xiao Tian. Kenapa? Pengkhianat, beraninya kau lancang pada Tuan Zhang. Kau bawa sampah ini ke sini. Memalukan keluarga Li. Ini hari ulang tahun ibu. Kenapa Kak Xiao Tian tidak bisa hadir? Menurutku, yang tak tahu aturan Adalah kau. Dasar badu tak berguna. Beresiko apa kau bicara di sini? Xiao Tian, masih berhayalkah kamu tentang lamaran kita? Lupakan mimpi itu. perempuan matre sepertimu memang tak pantas ku sayang. Keluarga Li memohon sekalipun, aku tak akan menikahimu. Dasar tukang delivery. Beraninya kau menghina aku. Tanpa keluarga Li, kamu hanyalah sampah. Nona Li bersikap tak sopan di acara ini. Bukankah memalukan keluarga Li? Silakan masuk Tuan Zhao. Mubu. Rom, kenapa ini? Tuan Chow, kehadiran Anda sangat saya hargai. Izinkan saya perkenalkan, ini Direktur Lin. Direktur Lin, Zhang, dan Zhao dari grup Zhao. Tuan Zhao, lama dengar nama Anda. Saya Lin Tai dari keluarga Lin. Tuan Zhao, salam kenal. Saya Zhang Chai dari keluarga Zhang. Panggil saja saya Xiao Zhang. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang izinkan? Keluarkan dia sekarang. Bibi, hari ini ulang tahun Anda. Tenang saja. Pelayan, bawa hadiah saya. Semoga ibu panjang umur dan bahagia. Hadiah sederhana dari hati. Tuan Zhang, sungguh terlalu baik hati. Tanda bintang tertawa terhibur tanda bintang. Pasti hadiah ini mahal. Tahun lalu, berlian pink 5 juta laku di lelang Hong Kong. Ukurannya kalah. Iya, berlian ini. Bahkan lebih besar. Harganya bisa 2 kali lipat. Tuan Zhang memang royal. Benar-benar membangkitkan iri. Xiao Tian, kau datang tanpa bawa hadiah. Tidak membawa hadiah sama sekali. Benar-benar memalukan. Tanda bintang berkata, hadiah kakak Xiao Tian untuk ibu jauh lebih mewah. Yao Yao. Kerja antar makanan setahun pun. Tak cukup. Dasar sampah. Kira-kira apa hadiahnya? Usir dia sebentar. Anak muda, keluarga Anda Xiao. Dari mana kau tahu? Tuan Zhao mengenalku. Keluarga Xiao dan Zhao adalah mitra bisnis. Dulunya, sahabat sejak lama meski beda usia. Sayang sekali, tiba-tiba keuangan keluarga Xiao runtuh. Orang tuamu meninggal kecelakaan. Memang nasib sering kejam. Tuan Chow, jangan ungkit lagi masa lalu. Setelah diselidiki bertahun-tahun, kematian mereka mungkin direkayasa. Ada yang hadir mungkin terlibat. Apa? Jadi orang tuaku dibunuh? Xiao Tian, semua masih menunggu hadiahmu. Jangan coba-coba hindari topik ini. Xiao Tian, dasar sampah. Jangan berhayal Pak Zhao akan membuat... Kak Xiao Tian bukan begitu. Aku yakin hadiah dari Kak Xiao Tian tentu yang istimewa. Dasar kau! Siapa suruh ikut campur? Bergaul dengan sampah seperti Xiao Tian, kau mempermalukan keluarga Li. Bu, Yao Yao tidak bermaksud begitu. Aku sudah siapkan hadiah. Hadiah apa yang bisa kau beri? Cuma kalung cincin murahan. Tidak layak untuk ibu. Dasar tukang antar. Hadiah mewah mana mampu kau beli? Aku akan tunjukkan hadiah hebat. Lihatlah hadiah sejati. Coba tunjukkan hadiahmu. Apa hadiah yang kau bawa? Kau sok percaya diri. Hadiah apa yang bisa kau punya? Vas jelek begini saja. Kau pikir keluarga Li tidak mampu beli vas? Kau mirip dengannya. Kembarannya, pantas, orang tak berguna dapat barang rongsokan. Ini vas bungamu ya?
Jangan-jangan dari tong sampah, seriusan mau bawa pulang itu. Kasih hadiah sampah. Aku kasih vas salah. Tuan Zhang beri berlian pink. Bernilai 10 juta, terkenal di dunia. Barang ini, kayaknya sih beli di pasar lok ya. Sampah, tetap sampah. Hadiahmu tidak berarti. Ini keramik antik bernilai tinggi. Kalian sama sekali tidak mengerti. Dengar semua. Kurir ini bahkan berani klaim bisa beli barang antik. Sejak kapan pekerjaan kurir bisa bikin orang kaya? Diam kau! Vas antik ini adalah benda pusaka nasional. Nilainya tak ternilai dengan uang sekalipun. Li kedua. Tukang antar makanan punya benda pusaka. Keluarga besar. Memalukan. Nona Li, lebih baik kau ke sini. Jangan tertipu oleh orang-orang licik. Dasar sampah! Berani bawa barang rongsokan kemari. Keluarga Li salah besar sampai bertunangan denganmu. Barang rongsokan ini makin jijik, lebih baik dipecahkan. Nyonya Li, sedang apa? Pak Zhao, jangan percaya orang tak berguna ini. Vas ini tak mungkin jadi benda nasional. Karena wawasanmu sempit. Katakanlah saya bodoh. Biar vas jelek ini antik, harganya paling cuma ratusan ribu. Tak sebanding dengan berlianku. Sang, jangan muluk-muluk pada kurir ini. Tak mungkin ratusan ribu, paling banyak 10.000. Orang picik. Berani bicara begitu. Vas ini. Teknik hilang, nilainya miliaran. Vas seindah ini. Malah dihancurkan. Sayang. Sangat disayangkan. Pak Zhao, jangan-jangan Anda keliru. Ini cuma vas kerajinan. Kalau Anda suka, saya bisa kasih banyak. Satu mobil. Tak satu hadiah hari ini setanding ini. Tak ada yang menyamainya. Pak Chow, apakah vas ini benar-benar asli? Setelah saya periksa, vas kaki tinggi ini pasti asli. Mustahil, tidak mungkin. Mustahil Xiao Tian mampu membeli barang antik asli. Pak Chow, jadi ini vas bunga. Berapa harganya? Saya ingat vas rupa pernah dilelang di Sotheby's. Kamu nikah ya? 110 juta. Sedangkan hadiah Xiao Tian ini, baik buatan maupun hiasannya lebih bagus. Harga, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Tidak mungkin. Xiao Tian dapat uang banyak beli hadiah mewah. Mustahil, ini tak benar. Xiao Tian, ibu juga terkejut kamu bisa kasih hadiah mewah. Aduh, lihat. Jadi begini. Ibu tidak sengaja minta maaf. Nyonya Li, jangan asal bicara. Niat baikku tidak diterima sudah, malah dirusak. Kalau begitu, ganti yang sama persis saja. Xiao Tian, bicara dengan hormat. Bagaimana kau bicara dengan ibuku? Sebelumnya memanggil ibu, sekarang tidak mengakui. Jangan menuduh berlebihan. Tadi Nyonya Ji bilang aku tak layak disebut ibu. Baiknya kita urus secara jelas. Xiao Tian, kau sangat konyol. Mama baik-baik saja. Ini hadiah, rusak pun tak apa. Lirong, ucapanmu pada Xiao Tian tak sopan. Minta maaf. Mubu, kau mau aku minta maaf ke dia? Mustahil. Xiao Tian dan Rong kupanjakan hingga manja. Maafkan mereka, ya. Gimana ini? Kak Xiao Tian. Paula, ya sudah demi Yao Yao, aku ampuni. Tapi jangan lupa pelajaran ini. Lain kali bicara yang sopan. Karena masalah ini tuntas. Kalau begitu, saya permisi dulu. Teman Xiao, bisa kita bertemu sebentar? Baik. Pak Zhao, apa maksud kematian orang tua saya disembunyikan? Nah, setelah lama menyelidik, akhirnya pastikan kematian orang tuamu. Bukan kecelakaan. Ali, periksa dokumen ini. Cari orang kepercayaan, selidiki informasinya. Kak Tian, data ini benar? Benarkah paman dan bibi sengaja dibunuh? Periksa saja, cari tahu saja.
Uang sudah masuk rekening perusahaan. Kalau kurang, beritahu. Tenang, Kak Tian. Saya ungkap sampai tuntas. Kak Tian, mau kemana? Tenang, aku kuat. Aku sudah janji lihat rumah. Kita butuh tempat lebih aman. Tuan Xiao, villa ini luasnya 1.300 meter, properti terbaik kami yang laris. Jika berminat, segera ambil kesempatan. Ambil yang ini, bayar kartu sekarang. Xiao Tian, kenapa selalu ketemu kamu dimanapun? Kamu memang ganggu terus. Xiao Tian, dasar tak berguna. Ngapain di sini? Jaga omongmu yang sopan. Aku tidak boleh di sini. Jangan sombong hanya karena dekat Pak Zhao. Sampah ya tetap sampah. Kau memang tak berubah. Wah, Tuan Cheng, apa yang membawa Anda kemari? Mana Girly? Manager Lee, apa sembarang orang boleh masuk? Sekarang aku ragu dengan keamanan kompleks ini. Beli rumah begini, aku harus memikirkannya. Maaf Tuan Zhang, saya akan atasi ini. Beri saya waktu. Bapak ini, boleh tahu Bapak beli villa yang mana? Ini saja. Xiao Tian, kau benar-benar badu tak berarti. Kau tahu harga villa ini? Properti termahal ini bernilai lebih dari 100 juta. Hah, kau cuma pengantar makanan, nekat. Cuma segitu. Itu biasa saja. Kau benar-benar tak tahu diri. Pecundang yang cuma bermimpi. Manajer Lee, sekarang juga. Usir dia sekarang. Atau aku batal beli villa ini. Hai kau, ini bukan tempatmu. Jangan cari masalah. Pergi sekarang. Kau meremehkan orang. Pikir baik-baik ucapanmu. Kau takkan mampu tanggung risikonya. Bawa penjaga, usir dia. Siapa berani? Pak Su, ada orang nakal di sini. Diam! Tuan Xiao, maaf staf saya kurang ajar, tidak melayani dengan baik. Tidak masalah. Kontrak sudah beres. Sudah. Kami juga memutuskan menghapus biaya perawatan properti Tuan Xiao. Sebagai teman, Tuan Su terlalu baik. Terima kasih banyak. Tunggu dulu. ada pesan Tuan Chang. Tuan Su si pecundang ini betulan beli properti. Ya, Tuan Xiao membeli properti termewah kami. Mustahil. Dia cuma kurir miskin. Mana bisa beli properti mewah? Tuan Su, sebaiknya Anda selidiki ini. Jangan sampai Anda dibohongi sampah masyarakat. Tuan Chang, masalah perusahaan kami bukan urusan Anda. Tuan Xiao, permisi. Ini kartu premium hitam Anda, Tuan Xiao. Dari mana Anda dapat uang segitu? Itu tentang kotak emas ya? Apa itu milik kakekku? Aku Xiao Tian, tak pernah ambil milik orang. Mustahil kurir punya emas segitu. Aku mengerti. Pasti ulah Li Piao si pengkhianat. Wanita pengkhianat licik. Tunggu saja hukumanmu. Tian Ge, aku sudah menemukan petunjuk. Zhang Kuang dan keluarga Li diduga ini buktinya. Sudah kuduga. Rekrut orang yang tangguh. Cari tahu domisili Zhang Kuang. Siap. Keluarga Zhang, keluarga Li. Kalian masih berutang. Aku ambil balik sedikit demi sedikit. Ya, ada apa? Siapa yang lukaimu? Kakak Xiao Tian akan menikahkanku. Tidak mau nikah. Apa? Tunggu, saya segera datang. Pengurus Zhang, bagaimana tanggapan tuan rumah tentang usulan saya? Usulan Nyonya, Li sudah kami pertimbangkan. Masih agak ragu. Tidak pas. Masalah apapun bisa kita diskusikan. Putri keluarga Li tidak sepadan dengan dukungan besar ini. Lalu, apa syarat Anda? Apa kalau Li tambah mas kawin saja? Contohnya, mal di pusat kota. Pak Zhang, apakah Anda tahu itu mau adalah
hanyalah aset penting keluarga Li. Kata Tuan Zhang sebelumnya berbeda. Saya bisa tanyakan ke Tuan Zhang. Nyonya Li, permintaan Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang sudah beri arahan sebelumnya. Apa? Tidak mungkin. Nyonya Muda, semua hal terus berubah. Tidak ada yang bisa memastikan. Sudahlah, apa kalau Nyonya Li dan Nyonya Muda berunding lagi? Kalau begitu, saya pulang. Tunggu. Kami menerima. Tuan Li, bijak dan tangkas. Nona Li kedua, bolehkah saya bawa dia pulang? Aku menolak. Xiao Tian, ngapain kau datang ke sini? Siapa lo berani menolak? Dasar tanda bintang, kutu loncat tanda bintang. Udah kami rawat. Kau pengkhianat keluarga sendiri. Mama, bukan salahku. Gue nggak mau nikah sama Zhang. Aku mau. Lo tanda bintang. Semua tanda bintang, wajib tanda. Tidak suka. Mengge. Li udah tanda bintang, jatuh tanda bintang, sampai tanda bintang, orang gak jelas tanda bintang, so ngatur. Oke, gue juga kaget orang-orang dari keluarga Zhang memang sombong dan arogan. Pantasan Zhang kuang tanda bintang sok banget. Lo tanda bintang ngomong. Lo sadar nggak omongan lo? Jangan mentang-mentang didukung Zhao Lao, lo bebas bacot. Xiao udah tanda bintang, tamat tanda. Berteriak 3 bulan. Aku mau cari si gendut itu. Keluarga menerima tamu. Kepala rumah tangga Li. Katanya Tuan Li lagi ada tamu. Mana tamunya? Tanda bintang mengeluh tanda bintang. Mohon maaf Tuan Tian. Ada keperluan apa? Sudah waktunya melunasi hutangnya. Tuan Kian. Minta waktu 1 bulan lagi. Bisa kok. Asal gadaikan mal di pusat kota. Bisa diperpanjang 1 bulan. Mustahil. Sayangnya Tuan Kian kecewa. Sudah jadi mahar untuk keluarga Zhang. Pernikahan Yao. Aku menolak. Xiao Tian, tutup mulut. Xiao Tian, dasar tukang antar makanan, berani-beraninya ikut campur. Haha tukang GoFood. Dunia memang sudah gila sekarang. Dasar tukang delivery. Berani ribut di depan kami. Li Piao lahir dan mati tetap dari keluarga Li. Nikah dengan keluarga Zhang saja. Ibu Li memang paham. Aku bawa Nona Li sekarang. Berdua. Jangan lancang di tempat ini. Kau berani pukul aku? Kau tahu tidak? Bosku bisa menghancurkanmu seperti semut. Hancurkan. Minggat sekarang. Dipukul lagi, bilang pada bos-bosmu. Jangan ganggu Yao lagi. Aki. Kita lihat nanti. Xiao Tian. Kau itu siapa? Orang kurang ajar. Keluarkan dia. Gebukin sampai kabur. Coba hajar aku. Masalah duitmu gimana solusinya? Jadi, katanya kau bisa selesain. Mubuh. Dasar goblok. Sok jago karena dikit Zhao Lao. Aku pasti bisa. Aku lunasi utang kalian. Bapak, kau sadar nggak ini duit berapa banyak? Duit buat aku cuma angka biasa. Cukup untuk lunas. Ini tanda bintang ultimate Black Card tanda bintang. Mana mungkin kau punya tanda bintang? Dapat kartunya dari mana? Dari Zhao Lao. Cuma tanda bintang ultimate Black Card tanda bintang. Perlu heboh? Tidak tahu. Cukup bayar utang ke bos Kian. Tuan Xiao hanya canda. Uangku tak berarti apa-apa. Tidak penting. Lebih baik jujur soal uang. Aku harus bicara dengan kepala Li. Oh, kalian lanjutkan. Kami pergi dulu. Mengerti. Apa keluarga Xiao masih kuat? Ada harta tersembunyi? Dia dapatkan itu. Xiao Tian. Ibu berterima kasih atas bantuanmu. Belum perlu terima kasih dulu. Ada syaratnya saja. Apa syaratnya? Aku bawa Yao pergi. Tidak bisa. Jangan langsung menolak. Maukah kamu mendengar syarat lainnya? Ada syarat lainnya.
Aku lunasi semua utang kalian, bukan hanya keluarga Kian. Waktu dan tenaga kami untuk membesarkan Li Piao tak ternilai. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dibeli hanya karena tawarannya belum cukup besar. Kau pasti tak mau taruhan harta warisan keluarga Li. Itu saja tidak cukup. Berikan keluarga Li pinjaman 500 juta tanpa bunga. Anggap aku orang bodoh. 500 juta. Keluarga Li tak layak dapat. Ternyata Li Piao tidak berharga bagimu. Cuma bisa nikahi keluarga Zhang. Sudah setuju 500 juta. Tunaikan janjimu, baru boleh bawa dia pergi. Apakah aku benar-benar harus nikah dengan keluarga Zhang? Betul. Selesaikan urusan dulu, lalu kuambil kau. Kak Tian sudah siap. Ahli. Tolong selesaikan ini. Aku bawa Yao Yao duluan, oke Kak Tian? Yao Yao, tinggallah di sini sekarang. Kak Xiao Tian, apa cuma kita berdua yang tinggal di sini? Betul. Sekarang hanya kita berdua, nanti mungkin lebih banyak. Masih belum pasti. Kak Xiao Tian, ngomong apa sih? Aku nggak mau ngomong lagi. Tian Ge sudah atur semua. Beri banyak untung untuk keluarga Lia. Asal bisa bawa Yao Yao pergi, apapun akan kulakukan. Gimana kabar investigasinya? Dari pemantauan gerak Zhang Kuang dan dana keluarga Zhang, bisnis keluarga Xiao dulu persis sama dengan keluarga Zhang sekarang. Keluarga Xiao runtuh, Zhang dan Li untung besar. Perusahaan kita untungnya melonjak 2 kali lipat. Sekarang kita jadi perusahaan investasi nomor 1 di dalam negeri. Ali, kerja bagus. Awasi keluarga Zhang. Tenang aja, Tian Ge. Haji Muda Zhang, aku datang loh. Nanti kita bicara lebih lanjut berdua saja. Kok kamu datang? Aku kangen, Mas Zhang. Kamu kok akhir-akhir ini nggak ada waktu buat aku? Aku lagi sibuk urusan beberapa hal. Katanya, masalah keuangan keluargamu selesai. Xiao Tian yang membantu. Xiao Tian siapa? Ini bagaimana sih? Xiao Tian yang membantu dengan biaya, sekaligus membawa pergi Li Piao. Kamu bilang apa? Li Piao dibawa pergi. Bagaimana keluargamu bisa setuju dengan hal ini? Dibawa ya sudah. Li Piao bukanlah anggota keluarga asli keluarga Li kami. Dia hanya diadopsi oleh... Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Young Master Zhang, maksudmu apa? Aku hanya ingin membantumu. Young Master Zhang, mereka ada di Hotel Kaiyue. Ayo pergi. Santai aja sih kamu. Buat banyak orang nunggu cuma buatmu. Maafkan saya semua, nyangkut di macet, telat dikit. Nggak masalah, Mas Tian. Kami baru sampai. Xiao Tian, serius. Motor listrik bisa macet. Selalu ugal-ugalan. Tidak semua mengamuk. Tukang makanan sekarang suka ngeyel. Langgar aturan lalu lintas. Kecelakaan tiap hari berapa banyak? Harusnya digebukin biar jerah. Udah deh, nggak usah ada yang anggap kalian bodohnya. Udah, yang sabar semua. Udah pada datang, langsung mulai aja. Sorry ya, guys, gue telat. Nona Li terhormat, kok kamu datang? Memang pengaruhnya besar, Pak Zhao. Xiao Tian, kenapa tidak kasih tahu? Kan bisa jalan bareng. Kayaknya kita tidak akrab ya, jangan dekat-dekat. Xiao Tian, katanya kamu tunangan Lirong. Sudah ada rencana nikah. Harus diakui, memang ada yang jago hidup numpang. Tapi ya cuma bisa jadi bulan-bulanan. Kak Tian, mulai aja. Kalau Kak Tian mulai, ya mari kita mulai acaranya. Ciao, ciao. Kalau mau minum, Mending coba ini. Louis S3. Hermai Martin. Ini minuman Pak Zhao. Justru sehat diminum. Bahkan baik untuk kesehatan. Tapi katanya, langka dan mahal. Gimana bisa dapat ini?
Pantaslah putri keluarga Li. Emang pinter-pinter. Minuman ini terkenal secara internasional. Ratusan ribu per botol. Ratusan ribu. Ratusan ribu. Minuman ini dasar pemboros. Xiao Tian suka minum. Suka. Aku bisa beliin. Jaga sikapmu. Aku bisa beli sendiri yang kusuka. Kalian bertengkar atau apa? Enggak kok. Xiao Tian berani. Aku sudah putus pertunangan dengan Li Rong. Sekarang, aku tak ada hubungan dengan keluarga Li. Siapa yang lancang bicara? Aku tahu siapa yang sok jago. Loh, Tuan Chang, kesini ada apa? Xiao Tian, dasar idiot, kau benar-benar di sini. Li Rong, kau juga di sini? Apa hubunganmu dengannya? Tuan Zhang Guang ketemu di sini. Zhang Guang, jangan ikut campur urusanku. Urusi dirimu sendiri. Xiao Tian, karena kau putus tunangan, jangan. Harap jaga sikap dan ucapanmu juga. Jauhi Li Rong. Kau salah paham. Li Rong nempel terus. Apa katamu? Rong ngejar kamu. Dasar orang kampungan. Percaya omongmu. Zhang Guang, jangan sok jago di sini. Cuma karena keberuntungan, bisa menyamai levelku. Dengarkan. Dasar norak tetap norak. Kamu, mimpi kali. Acara apa nih? Boleh gabung ya? Semua. Jangan-jangan nggak mau. Silakan, jangan sungkan. Lewis EP. Wah, ternyata ada yang ngerti. Pas banget untuk bos Dao. Bos Chow, coba cicip. Lin Fei, ada apa nih? Ada urusan kecil, mohon bimbingan Bapak Zhao. Kabarnya Bapak mau masuk bisnis energi. Belum tentu benar. Benar. Ya, kami memang akan masuk ke sektor itu. Ambisi perusahaanmu besar sekali ya. Tidak takut. Kesel gak? Urusan kami bukan ranahmu. Jangan campuri urusan kami. Xiao Tian, jangan sombong hanya karena ada yang mendukungmu. Dengar, kau itu tak lebih dari seekor belatung busuk di selokan. Aku hancurkan kau. Gampang banget. Jangan ditanggapi, Tuan Zhang. Ayo kita sowan ke Pak Zhao. Pak Zhao, mohon penilaian Bapak untuk perusahaan kami. Lin Fei, perusahaanmu hidup dari keluarga Li? Tahu banyak juga. Ngapain cari aku? Cari keluarga Li sana. Begini, Pak Zhao. Keluarga Li pangkas dana. Aku jadi dikorbankan. Dibuang keluarga Li. Ali yang diseret. Xiao Tian, kau sengaja ganggu aku, ya? Lin Fei, gila. Bikin kaget. Xiao Tian benar juga. Ini kan cari Zhao Li buat tanggung beban. Kau ngerti apa? Ini bukan sekadar urusan beban. Ini kerjasama win-win. Perusahaan kami memang kecil. Tapi sudah puluhan tahun di energi, pasti bisa bantu Pak Zhao. Lin Fei, sudah ku bilang. Aku hanya seorang karyawan, keputusannya ada di bos. Jangan lebay. Anda atasan. Kenapa nggak kasih Xiao Tian minum? Pantas. Xiao Tian, Pak Zhao sengaja mengundangmu ke acara ini. Pasti kamu bawa sesuatu, betul kan? Kalau tidak, malu dong makan di sini. Masih minum. Ini barang bawaan saya. Aku ingin tahu apa yang kamu bawa kali ini. Xiao Tian, Kirain bawa barang mewah. cuma minuman biasa. Minuman murahan begini, malu-maluin. Lupa ya. Xiao Tian, cuma segini bawaannya. Ada niat apa? Sabar, dia kan susah. Soalnya kerja sebagai kurir tiap hari. Mana mampu beli minuman? Kotak ini, jangan bilang kamu temukan ini di tempat sampah waktu jadi kurir makanan. Kalian memang sombong. Anggur ini mubazir kalau buat kalian. Xiao Tian, jangan asal ngomong. Xiao Tian, anggur ini harganya ratusan ribu dan kelas dunia. Ini barang bekas, mana ada harganya.
Sudah diawetkan 50 tahun. Harganya 5 juta. Harganya 5 juta? Jangan coba bohongi kami seolah-olah kami bodoh. Untung Young Master Zhang udah pergi. Kalau enggak, kami jadi bahan tertawaan. Sudah jelas kenapa keluarga Li putusin tunangan. Memalukan banget. Ngapain ditertawain? Harganya 5 juta sesuai kata Tian. Kalian semua memang kurang pengetahuan. Direktur Zhao tertipu. Mana ada harganya segitu? Anggur impor. Enggak doyan. Lebih baik minum bir lokal saja. Kak Tian, Ale bersulang. Kita saudara, nggak usah sungkan. Ini dari istri kakakmu. Makasih ya, Bu Kakak. Pak Zhao. Lin Fei, lo mau apa? Pak Zhao, saya nggak boleh biarkan Anda minum ini meski Anda marah. Saya tahu Anda dekat dengan Xiao Tian. Tapi sebaik apapun, minuman nggak jelas ini bahaya. Xiao Tian, dasar tukang antar, sikap bajingan. Dasar jahat, barang lo nggak pantas di sini. Xiao Tian, kalau gue jadi lo, ya pergi sendiri. Daripada malu-maluin. Lin Fei, beraninya kau merusak minuman ini. Tenang aja Pak Zhao, lupakan saja. Lebih baik dari minum dan bermasalah. Benar Pak Zhao, waspada memang penting. Jangan-jangan Xiao Tian iri sama kamu. Tian Ge pasti iri. Tidak ada Tuhan, tidak ada aku hari ini. Xiao Tian si bodoh. Mustahil, Pak Zhao. Aku tahu kalian akrab. Tapi kamu tidak perlu sampai sejauh ini, Xiao. Aku tahu kamu di sini. Pak Zhao, kok kamu datang? Baru ada acara keluarga, lihat Zhang Kuang dan Li Rong pergi ke sana. Kuduga kamu di sini. Mampir cek keadaan. Malu dilihat Pak Zhao. Dengar ada keributan, perlu bantuan. Biar aku yang atur semuanya. Cuma soal anggur, Pak Zhao. Salah paham pada Tian Ge karena anggur 1 botol. Katanya ini anggur oplosan dan beracun. Pak Zhao, minuman ini keruh dan kehijauan, pasti tidak bagus. Minuman ini dari mana? Pak Zhao, ini minuman dari Xiao Tian. Entah dari mana dia dapat ini. Diam! Pak Zhao! Cepat ambulans! Pak Zhao harus selamat! Diam. Masukannya halus dan beraroma panjang. Ini bukan minuman oplosan. Ini jelas minuman premium. Apalagi, benarkah ini sudah ratusan tahun? Minuman kuno ratusan tahun. Tidak mungkin. Mana bisa? Bagaimana Xiao Tian bisa punya minuman langka ini? Apa dia ambil dari keluarga Li? Kenapa tidak mungkin? Dasar kurang wawasan. Minuman langka seperti ini jarang ada. Baru dilihat lagi setelah 10 tahun. Cuma pernah sekali. Saat itu, Tuan Xiao yang memandu kami. Gagal tahan modal asing untuk stabilkan ekonomi dalam negeri saya. Nasib Tuan Xiao kemudian. Segalanya telah berubah. Anggur ini benar-benar asli. Benarkah ucapan Zoli? Nat, dari mana kau dapat anggur ini? Masih tersisa. Pak Zhang, aku bukan siapa-siapa untuk beli anggur ini. Sisanya tanya Lin Fei. Apa yang terjadi? Hal ini. Ada masalah. Ini rahasia. Hahaha. Saya yang tua ini. Bukan saya ini orang tamak. Cukup beritahu asal-usul anggur ini. Saya akan beri imbalan. Pak Zhao, awalnya ada 1 botol minuman ini. 1 botol. Kok di sini cuma tinggal 1 gelas? Lainnya di mana? Udah dihancurkan sama orang picik ini. Apa itu? Pak Zhao. Nggak tahu minuman ini asli. Tidak sengaja. Dasar bodoh. Berani banget buang-buang barang mahal. Kamu berani juga. Pak Zhao, ada apa yang dia takuti? Dia tadi ngomong kasar ke Tian Ge. Bahkan ngotot mau ajak perusahaan kita masuk bisnis energi. Pak Zhao, ini minuman bawaan Xiao Tian. Aku nggak tahu. Dia si bego ini bisa. Sobat Xiao, kamu yang bawa ini ya? Saya yang bawa.
Saudara Xiao, dapat anggur ini dari mana? Masih ada koleksi ini di rumah. Tuan Zhao bercanda saja. Anggur ini asli. Langkah stoknya hanya dapat 1 karena keberuntungan. Tampaknya. Keluarga Xiao masih diberkati. Baiklah. Nak, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tuan Zhao, saya salah. Itu bukan niat saya. Mana mungkin itu niatmu? Kamu selalu Mendengar Sofia. Kabarnya kamu di bidang energi. Iya, betul. Kamu bisa tinggal di kota lain. Aku umumkan ke provinsi ini sebagai peringatan. Tuan Zhao sungguh menyesal. Saya salah menilai. Saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tuan Zhao, tolong maafkan saya. Balasan nasib. Kak Tian, maaf membuatmu tidak nyaman. Itu cuma badut. Urusan bisnis. Tenang Kak Tian, dari awal memang tak ingin kerjasama. Saudara Xiao, semuanya sudah selesai. Mari ikut saya ke acara makan. Memuji terlalu tinggi. Saya tak ikut jamuan keluarga. Jangan sungkan. Oh ya, acara lelang hari Minggu. Sudah dengar? Lelang apa? Kak Tian, saya tahu itu lelang paling bergengsi di provinsi kita. Semua keluarga terkemuka dan perusahaan besar akan hadir. Kabarnya ada banyak barang lelang langka di acara ini. Benar. Nanti saya akan kirim undangan untukmu. Kamu wajib datang. Wah, Pak Zhao, saya sedang sibuk, mungkin tidak sempat. Tidaklah. Kamu wajib hadir. Acara lelang ini berkaitan dengan... Ada kaitannya. Maksud Pak Zhao apa? Kamu akan paham nanti. Anak muda, nikmati saja. Saya pamit dulu. Hati-hati, Pak Zhao. Tunggu dulu. Sayang. Aku mohon, tolong aku. Salah sendiri, tanggung sendiri. Lebih baik kamu renungkan mau tinggal di kota mana. Tian, maksud Pak Zhao, jangan-jangan. Apa maksudmu sebenarnya? Kenapa kau bersikeras membawaku Xiao Tian telah diperhatikan oleh Zhao Lao. Kita harus ubah pandangan tentang dia. Sudahlah. Kau sadar tidak dengan omonganmu sendiri? Bagiku, Xiao Tian cuma sampah yang tidak bisa diandalkan. Tukang antar makanan. Kenapa Zhao Lao malah sukai dia? Tidak beres. Jangan-jangan Xiao Tian ungkap rahasia keluarga Xiao. Belakangan ada yang sedang selidiki keluarga Xiao. Mustahil. Xiao Tian tak mampu lakukan itu. Akan ada lelang pada hari Minggu. Nanti, para direktur perusahaan besar dan kepala divisi akan datang. Aku kenalkanmu nanti. Peluang keluarga Li juga. Emas kesempatan bangkit. Tuan Chang, kamu paling sayang aku. Xiao Tian. Yo, tidak ingin jalan-jalan. Sejak resign, kamu terus di rumah saja. Lama di rumah bikin stres. Aku malas pergi. Kak Xiao Tian, aku cuma ingin di dekatmu. Dasar. Hidup masih panjang, kamu harus belajar terbiasa. Nyonya-nyonya kayak itu cuma sibuk belanja dan salon. Kamu perlu tiru kebiasaan mereka. Tidak ada yang menemani mereka. Aku sudah punya kakak. Aku tidak mau. Kak Xiao Tian, jika suatu hari aku mati, menurutmu di dunia ini ada yang akan ingat aku? Jangan bicara hal buruk begitu. Kamu cuma di rumah terus, jadi pikiranmu jadi kemana-mana. Ambil kartu ini, jalan-jalan tiap hari, beli apa saja yang kamu Kak mau. Xiao Tian, aku tak mau kartu ini. Simpan saja. Nurut, atau aku marah. Ya sudah. Nanti ada acara lelang. Ayo ikut bersama aku. Sekalian cari baju baru. Aku umumkan seprovinsi. Yao-yao paling bersinar. Jangan, Kak Xiao Tian. Aku tidak sebaik itu. Menurutku, kamu yang paling berarti di dunia. Yao-yao,
Aku mungkin sedang sibuk. Tidak apa-apa, Kak Xiao Tian, kamu urus dulu. Aku bisa sendiri. Setelah selesai aku kabari. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Saya ingin lihat koleksi gaun formal pria dan wanita. Bisa lihat rekomendasi. Anda punya selera bagus. Mereka kami legendaris dan berkualitas. Favorit banyak orang, pasti cocok untuk acara spesial. Sebentar ya. Li Peiyao. Kamu berani muncul di sini? Yao Yao, ketemu di sini. Mau yang mana? Biar saya bantu. Wah, kakak juga di sini. Jangan panggil kakak. Dasar pelacur, hanya bisa goda laki-laki. Lebih baik ku nikahkan kamu dengan pengemis waktu itu. Kakak, aku kan gak pernah godain siapa-siapa. Berani kamu membela diri. Sekarang ada yang jaga, jadi berani ya. Dasar sampah. Kau hancurkan reputasi keluarga Li. Sudah, Rong. Bagaimanapun, dia tetap adikmu. Yao Yao, setelah tinggalkan keluarga Li, hidupmu jadi berantakan. Xiao Tian itu brengsek, dia sakiti kamu. Mau tak? Jadi pacarku. Jangan kau hina Abang Xiao Tian. Dia yang paling sayang padaku. Tak mampu belikan baju bagus. Kalau kamu mau ikut denganku, pasti akan kuberi semua itu. Semua baju di mall ini boleh kau ambil. Jauhkan tangan kotormu. Jangan sentuh aku. Jangan lancang. Xiao Tian, dasar pemuntit. Kok bisa selalu muncul di mana-mana sih? Kamu kesini untuk beli baju. Masa sih mampu beli baju? Berhenti. Xiao Tian. Tak dengar Mas Li memanggilmu. Mau kemana kalian? Dengarkan baik. Panggil kakak karena hormat. Bisa latih sil. Jangan sok lupa diri. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Ini urusanku sama Li Peiyao. Jangan ikut-ikutan. Sampah. Sudah. Jangan hina kakak Xiao Tian. Dasar pengkhianat. Li sia-sia besarkan kamu. Sudahlah, Peiyao. Kakakmu hanya khawatir kau dibohongi. Apa yang bisa diberisi tidak berguna ini? Bersamaku, sang sendiri. Cukup hidupimu. Tidak usah. Kita berbeda prinsip. Aku juga mandiri. Peiyao, jangan bercanda. Kau cuma pura-pura pacaran dia agar terhindar dari pernikahan. Kami masih mau menerimamu. Seharusnya kau bersyukur. Ini gaun yang Anda minta. Gaun mewah seperti ini. Kalian sanggup beli ini? Pelayan, ini salah satu produk andalan toko ini, ya? Betul, ini rancangan desainer kami. Desainnya terbaru dan hanya tersisa satu ini saja. Ini 2 gaun yang Anda suka. Kak Tian, gaun ini sangat cocok untukmu. Xiao Tian, lihatlah diri kamu di cermin. Kamu layak pakai ini. Tuan Chang, lihat gaun ini. Pakai ini bagus. Gaun ini sangat bagus. Yang pria di sampingnya juga cantik. Tuan punya selera yang bagus. Ini set pasangan. Kalau beli sekarang masih ada promonya. Desainer kami buat perhiasan eksklusif untuk kalian. Tuan Zhang, kita ambil kedua item ini. Boleh. Ambil keduanya. Tunggu. Yao yang duluan. Masak aturan siapa cepat dapat saja tidak tahu. Xiao Tian, dengar baik-baik. Seberapa kau pamer, darah rendahanmu tak bisa disembunyikan. Ada duit. Dunia milikmu. Bayar kartu saja. Maaf Tuan, Nona ini datang lebih dulu. Oh, maksudnya apa? Bila Tuan mau lihat koleksi lain, silakan tunggu di ruang VIP. Kau menghina kami. Kira kami tidak mampu. Kau cuma pelayan toko. Begini cara layani pelanggan? Bukan maksud saya, Nyonya. Sudah cukup. Di mana manajer kalian? Panggilkan dia ke sini. Belum ada yang berani bicara begitu kepadaku. Siapa yang berisik di sini? Tuan Zhang, apa angin yang membawa Anda kemari? Ah, Tuan Zhang terlalu baik mengatakan begitu. Staf kami memang cukup sopan. Staf kami telah mendapat pelatihan profesional. Ah, belum tentu. Staf toko kalian sok berkuasa sekali. Beli baju saja harus izin darinya. Ini pasti salah paham, Tuan Zhang. Kamu kenapa? Berani lawan Tuan Zhang. Manajer, Tuan ini mau beli 2 gaun ini.
Tapi mereka sudah datang duluan. Apa yang pernah kubimbingmu? Baju ini bukan untuk sembarang orang. Mohon maaf, Pak. Kedua baju ini sudah laku terjual. Pakai kartu atau tunai, Tuan Zhang? Pakai kartu. Tunggu, aku mau beli. Kami duluan seharusnya. Beberapa orang benar-benar tidak tahu diri. Kamu layak sentuh baju ini. Xiao Tian, jangan terlalu polos di dunia sosial ini. Uang adalah segalanya. Hal dasar ini, dasar tidak berguna, tak akan pernah paham. Harus ada aturan giliran. Kami lebih dulu. Mana mungkin mengalah? Dasar kurang ajar. Dihormati malah tak tahu diri. Saya setuju dengan pendapatnya. Siapa kamu sok berkuasa? Manajer Zhang, beginikah standar layanan kita? Direktur Shen, dia dari keluarga Zhang. Saya tetap tak peduli. Kau harus benar-benar ingat standar layanan perusahaan. Sudah keterlaluan. Mohon maaf. Maaf atas kelakuan staf kami. Apakah gaun ini masih diperlukan? Tentu, kami khusus datang untuk model ini. Ini tujuan kami. Dengan senang hati. Nah, ajakannya ke ruang VIP. Tunggu. Siapa sebenarnya dirimu? Berani tinggalkanku di sini? Tuan Chang, ini Cheo Shen. Oh, ternyata Cheo Shen. Aku akan membeli kedua gaun ini. Walaupun kau eksekutif, tak boleh cegah transaksi. Pak Zhang, apakah Anda tahu filosofi desain dari gaun ini? Harga penting bukan filosofi. Filosofinya kan hanya agar laku. Yang penting bisa terjual. Gaun ini bukan untukmu. Kau tak pantas. Aku tak layak. Kalau aku saja tak layak, siapa lagi yang lebih layak? Mata, jangan celakakan diri. Kau tak mau dipecat oleh bos grupmu, kan? Aku penasaran. Direktur berani pecat saya? Tuan Chang, ini anak direktur kami, CEO Group. Ah, ya, wah. CEO sekalipun tak berhak larang pelanggan belanja. Kalau kau begini, desainer gaun ini, apa pendapat mereka? Tuan Chang. Nyonya Shen juga kepala desainer. Ini karyanya sendiri. Sudah. Keterlaluan. Anggap remeh keluarga Zhang. Zhang itu keluarga besar, kau cuma individu. Bicaralah lagi setelah kau pegang kendali keluarga Zhang. Anda. Bapak Shen, ucapan itu kurang pas. Menurut saya, ingin karya Bapak dihargai layaknya. Soal wanita ini, meskipun saya sangat berharap karya saya dihargai. Apakah Anda layak? Apa maksud Anda? Apa salah saya? Aku tak layak pakai itu. Dia lebih layak. Menurut saya wanita ini sangat sesuai dengan konsep gaun ini. Karya saya akan dihargai olehnya. Anak angkat ilegal ini layakkah? Akulah pewaris sahli. Beraninya kamu. Kakak, tolong tenang. Dasar pengkhianat tidak tahu diri. Kamu sanggup beli gaun semahal ini? Cuma baju biasa. Apa susahnya beli ini? Xiao Tian, dasar tidak berguna. Jangan ikut campur hubunganku dengan Li Peiyao. Kartu-kartumu kan sudah dibekukan ibu. Ada modal apa? Peiyao, jangan buang-buang waktu. Cukup setuju. Aku belikan gaun ini. Pangeran Zhang. Ah, Peiyao hanyalah seperti adik bagiku saja. Peiyao, terima saja kartunya. Jangan kurang ajar. Kartumu takkan kubawa. Tanpa kartuku, mana bisa kau beli apa-apa? Xiao Tian bisa apa? Pasti. Yao Yao bebas pakai uangku kapan saja. Ini bukti Xiao Tian percaya padaku. Ini untuk Anda, Pak Shen. Kartu hitam VIP. Kartu hitam VIP. Xiao Tian benar beri kartu hitam eksklusif. Mustahil. Xiao Tian, kau terlalu royal ya? Dikasih begitu saja. Tuan Zhang, seriuslah. Cuma kartu biasa. Yang penting Yao Yao bahagia. Bukan sepertimu. Niat buruk. Mustahil. Tidak mungkin. Kartu ini. Ini kartu palsu. Maaf atas penyambutan yang kurang baik. Saya tersanjung Anda berdua menyukai gaun ini. Untuk acara apa gaun ini akan dipakai? Boleh saya sarankan aksesori pendamping? Manajer Shen, jangan sungkan. Kami benar-benar suka kedua gaun ini. Akan dipakai saat lelang. Perhiasan Yao Yao perlu padanan. Mohon bantuan Direktur Shen.
Lelang. Kalian berdua tidak berguna. Layak ikut lelang. Dasar kurang ajar, Xiao Tian. Lelang perlu undangan. Tanpa surat undangan, sehebat apapun kemampuanmu, tidak akan bisa masuk. Kau pikir aku tidak punya undangan? Keluarga Li bahkan tak diundang. Sampah sepertimu. Mana mungkin? Xiao Tian, berani juga kau membual. Baiklah, aku tunggu di lelang. Akan kulihat. Sehebat apa kau nanti? Tuan Zhang, hendak kemana? Dasar. Jangan lajang. Tunggu saja. Silakan ikut saya. Kenapa mereka semua menatapku? Pasti terpesona dengan kecantikan Yao Yao saya. Kamu cuma suka mengolok imajinasimu. Tuan, mohon tunjukkan undangan Anda. Silakan. Wah, ini bukan nonaji kedua. Hari ini Anda sungguh bersinar dan memukau. Tuan Zhang, saya bukan lagi anggota keluarga Li. Orang tua dan anak tak pernah bermusuhan lama. Nona Li, Anda berlebihan. Bukankah kamu menantu Li? Sepertinya pernah bertunangan dengan Li Rong. Atau apa? Mau dekati kedua saudari. Pak Zhang, tolong hormati saya. Nona Li kedua. Hati-hati saja, jangan sampai tertipu. Sampah? Mana ada yang... Kamu! Ayo masuk, tak usah debat. Lama tak jumpa, Zhang dan Lin. Tuan Zhang masih sepesona dulu. Nona Li, masih cantik menawan, ya? Lama tak bertemu, Tuan Zhang lebih cantik. Nona Li, konon keluarga Li sedang susah. Menjual banyak aset. Bapak bercanda saja. Keluarga Li hanya sedang restrukturisasi bisnis dan memperkuat arus keuangan. Begitu. Kenapa kepala keluarga Li tidak datang? Keluarga lagi sibuk belakangan. Ibu tidak ada waktu, jadi... Katanya rumah lelang Deli tidak mengundang keluarga Li. Maafin aku ya. Hanya bercanda, Nona Li, jangan diambil. Bapak terlalu serius. Jangan usik rongrong, Pak. Keluarga Li yang sangat sibuk utus saya mewakili mereka. Wah, selamat ya Tuan Zhang. Nomong-nomong. Aku barusan ketemu adik kamu di depan. Ah, benarkah itu? Feh, dia benar datang. Gak tahu malu. Hei. Kak Tian, aku deg-degan. Deg-degan apa? Yao Yao kita kan yang paling cantik gemerlap. Mending makan dulu, lelangnya masih lama. Xiao Tian. Aku gak nyangka sampah sepertimu bisa ikut lelang. Rupanya, Tuan Zhao memang sayang kamu. Bisa datang. Kok aku gak boleh? Lu siapa? Gua siapa? Dasar tai, berani nandingin. Dasar kurang ajar. Siapa yang ngasih izin? Kamu malu-maluin keluarga Li. Yao Yao bukan bagian kami. Langsung membelah. Kalian berdua penipu yang bekerja sama. Kamu duluan hianati Kak Xiao Tian. Diem! Jangan ikut campur. Kamu tak layak menikahiku. Kamu memang tidak selevel denganku. Kalau dilihat, kalian berdua memang dibuat untuk satu sama lain. Yao Yao, kita pergi. Jangan sampai ada masalah. Jangan pergi. Dengarkan ini. Orang rendahan seperti kamu tidak akan diterima. Sekuat apapun usaha, nasibmu sudah jelas. Jangan sok yakin cuma gara-gara punya kartu hitam istimewa. Ingat ini, para tokoh terkenal yang hadir hari ini terlalu tinggi untukmu. Tuan Chang, ucapanmu terlalu jauh. Tuan Chang, ucapanmu terlalu jauh. Shin Chin, kok kamu datang? Acara sebesar ini, aku Shen Chen pasti hadir. Tuan Xiao, senang jumpa lagi. Tuan Shen baik sekali. Nyonya Li, senang jumpa lagi. Gaun ini sangat pas untukmu. Kehormatan bagi gaun ini. Kalian pasangan yang serasi. Terima kasih, Tuan Shen terlalu baik. Tuan Shen, terima kasih atas rekomendasinya.
Nyonya yang tidak dikenal ini, aku tidak ada urusan dengan gaunmu. Tuan Shen, aku tak pernah sakiti kamu. Tidak mungkin, mana mungkin begitu. Cuma gue alergi sama orang toloh. Paling kesal lihat orang berpotensi, tapi tak tahu diri. Si Kuan. Shen Chen, lo maksudnya gini, Lirong itu tunangan gue. Berlaku lebih hormat dong. Tuan muda Chang, mending lo jagain baik-baik tunangan lo. Mulutmu harimau, nggak tahu? Shen Chen, lo berani belain si pecundang Xiao Tian. Sampai mau bikin marah semua orang berkuasa di sini, lo yakin? Nggak perlu lo urusin. Gue sama Pak Xiao langsung klik. Mana lo ngerti? Bagus sekali. Keluarga Shen. Ini tantangan untuk warga Zhang. Waduh, jangan asal omong. Kalau tahu lebih banyak, bokap gue pasti patahin kaki gua. Apa hak saya mewakili keluarga Shen? Apa hak kamu mewakili keluarga Zhang? Xiao Tian, kenapa ketawa? Di acara elit seperti ini, kok ada orang tak pantas? Tuan Xiao memang luar biasa. Persahabatan ini harus terjadi. Aku, Shen Chen, pasti jamin. Tuan Shen juga mampu. Baik, lelang hari ini dihadiri para tokoh penting. Aku akan menunggu kesalahanmu. Lalu hancur lebur. Kau tunggu saja. Pengganggu sudah pergi. Ada kabar orang dalam. Apa Tuan Xiao berminat? Ada kabar orang dalam. Apa Tuan Xiao berminat? Apa syaratnya? Ayo berteman saja. Jangan kira aku Shen Chen hanya bercanda. Baik, aku terima pertemananmu, Tuan Shen. Ayo ikut aku kenalkan seorang teman. Hai, Kak Xiao Tian. Jangan-jangan dia punya niat lain. Tenang, kita hadapi jika ada masalah. Ayolah, mari kita cek apa maunya Shen dan Xiao. Xiao Tian datang. Xiao Tian, ini Zhou Ze. Keluarga Xiao mengelola lelang ini. Kamu Xiao Tian, kabarnya Lao Zhou sangat mendukungmu. Aku tak usah banyak bicara lagi. Di wilayah keluarga Zhou, kamu aman 100%. Terima kasih. Aku sudah janji mulu. Ada info dalam. Jangan sampai mengecewakan. Jangan ikut campur. Barang milik keluarga Xiao ada di lelang ini. Benar itu milik keluarga Xiao? Tenang, udah dicek bolak-balik. Pasti barang keluarga Xiao. Siapa yang menyerahkan barang ini? Barang ini diajukan untuk lelang tertutup. Pengirim bilang keluarga Xiao pasti beli. Kamu punya jasa besar di aku. Sama-sama. Keluarga Xiao dan Zhao kerabat lama. Ini perintah keluarga Zhao. Aku ingat kebaikanmu. Aku pamit sebentar. Gimana menurutmu Xiao Tian? Pertama ketemu, dia baik. Intinya, lebih unggul dari Zhang Kuang. Aku kaget. Ada keturunan Xiao. Tanpa keluarga Xiao, keluarga Shen sudah lenyap. Makanya ayah menyuruhku memastikan sifat keluarga Xiao. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam lelang ini. Kehadiran para pemimpin grup dan kepala keluarga besar telah memperindah acara lelang ini. Semoga semua lot dalam lelang kali ini sesuai harapan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai lelang. Lot pertama. Kalian pasangan yang serasi. Sudah ada rencana nikah? Semoga terkabul. Soal pernikahan, aku ikut kemauan Yao Yao. Kak Xiao Tian belum tahu aku sakit. Semoga dia tidak marah nanti. 300.000. Selamat kepada tamu ke-38 untuk item keempat. Berikutnya, gelang. Ini gelang giok hijau kristal tanpa cacat. Warna hijau merata, bening, dan tidak ada sedikit pun kotoran atau serabut putih. Berat bersih 81.000, harga buka 2 juta, kenaikan minimal 100.000. Mari mulai. Yao Yao, menurutku gelang ini cukup bagus. Kamu suka? Cantik sekali. Tidak usah Kak Tian, aku tak butuh hadiah. Pintu tak perlu dikunci. Aku rela ambil bintang untukmu. 3,5 juta. Tawaran 3,5 juta dari tamu VIP nomor 17. Ada yang mau menaik? 4 juta. Tuan Zhang menawar 4 juta. Masih ada yang mau menaikkan? 10 juta. 10 juta dari tamu VIP 17. Ada penawaran lebih tinggi. Xiao Tian, maksudmu apa? Kata apa? Lelang soal kemampuan pribadi. Apa sih Tuan Zhang bangkrut?
Baiklah, 15 juta. 20 juta. Xiao Tian, jangan keterlaluan. Kalau nggak bisa bayar, bisa jadi bahan ejekan seluruh kota. Uang segini bukan masalah bagiku. Tuan Zhang, urus saja dirimu sendiri. Xiao Tian, lihatlah wajahmu yang sok jagoan itu. Bukan urusanmu. Kalau miskin, diam saja. 25 juta. Baik, Tuan Zhang tawar 25 juta. Ada lagi. 35 juta. Tamu Filipino, 17 menawar 35 juta. Ada yang mau naikkan? Bayu, selamat tamu Filipino. 17 menang lelang, istirahat 5 menit. Xiao Tian, selamat ya, dapat koleksi yang memuaskan. Yang penting Yao Yao suka. Bisa bawa sekarang? Resmi belum bisa. Tapi, aturan kan bisa dilanggar. Makasih. Terima kasih, Kak Xiao Tian. Xiao Tian, maksudmu apa? Lo sengaja cari masalah ya? Lo pikir penting banget buat dilawan? Berani sekali kau. Xiao Tian, jangan sok jago. Gelang ini, ku berikan saja padamu. Terima kasih, Tuan Zhang, atas hadiah sepasang gelang langka ini. Kau ini, pantaskah dapat gelang ini? Kau hanya anjing peliharaan keluarga Li. Berani menyaingi aku. Li Rong, jaga ucapanmu. Barangku mau ku beri siapa terserah. Keluarga Li, tanpa aku, kau sudah bangkrut. Tidak terduga. Ternyata Putri Li selevel ini. Syukur bukan urusanku lagi. Keluarga Li memalukan kota ini. Keluarga Zhou malu sekutu denganmu. Pertue. Nah, Xiao Tian. Rupanya kau dapat dukungan Shen dan Zhou. Pantas cocok dengan wanita ini. Kalian memang sejenis. Sampah berani berkoar-koar. Jangan ikut campur. Urus saja kesombonganmu itu. Kamu. Xiao Tian, kita lihat sampai kapan kau tahan. Acara utamanya belum dimulai. Aku tunggu apa lagi yang bisa kau lakukan. Aku hadapi sampai tuntas. Dasar Xiao Tian. Tuan Chang, tak ada yang bisa kita lakukan pada pasangan. Tenang, baru saja mulai. Belum selesai. Tuan Zhang punya rencana baru. Dia cuma kurir, mana mungkin bisa lawan kita. Besok pagi, seluruh provinsi akan. Xiao Tian akan terusir dari sini. Dia akan tahu akibatnya jika berani melawan keluarga Zhang. Setelah semuanya berhasil, bisakah kau serahkan wanita Li Piao padaku untuk diatur? Dengarkan aku baik-baik, semua keinginanmu akan terkabul. Aku janji. Aku patuh. Silakan duduk, lelang dilanjutkan. Selamat, lelang terbuka selesai. Mari beralih ke lelang tertutup. Hanya satu item hari ini. Perhatikan. Nah, ini dia. Barang lelang tertutup hari ini berada dalam kotak ini. Kami tanda bintang benar-benar tanda bintang, tidak Percaya tanda bintang sembarang tanda bintang omongan. bercanda saja, Tuan Zhang. Deli tanda bintang terpercaya tidak akan nodai reputasi. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita mulai lelang tertutup sekarang. Tanpa batas harga, andalkan insting dan keberuntungan. Sebagai pendatang baru, saya buka tawaran. 2 juta. Tuan Xiao bercanda. Semua kepala, semua orang mengenal Tuan Xiao. Saya Zhang akan ikut menawar 5 juta. Nice. Keluarga Zhang masih kaya? Sangcai ini maksudnya apa? Sengaja. Tunggu dulu. Xiao Tian mungkin kesulitan dapatkan ini. Tuan Xiao, giliranmu. 10 juta. Baik, Tuan Xiao. Pantas keturunan keluarga Xiao, saya tawarkan 50 juta. Sangcai cari mati. Aku tawar. Tunggu. Ini lelang tertutup tanpa batas harga. Tapi penawaran tetap harus logis. Pak Chang, saya tahu bisnismu sangat besar. Tapi 50 juta tunai sekaligus. Mustahil Anda siap. Masih sanggup kok. Hanya 50 juta, saya masih sanggup menyediakannya. Tidak bisa begitu, saya butuh dokumen resmi. Atau tidak deal. Ini buktinya. Penawaran Tuan Zhang dijamin keluarga Zhang.
Cukup meyakinkan. Aku malah baru tahu, Tuan Besar dan Pak Zhang ternyata sangat akrab. Ikuti saja kemauannya. Lanjutkan lelang. Xiao Tian masih sanggup jika kamu sudah bangkrut. Ruangan ini penuh tokoh penting. Coba kemampuanmu menjilat, mungkin saja dikasih sesuatu. Dasar pecundang, uang ini remeh bagiku. 100 juta! Xiao Tian, aku tidak percaya kau punya 100 juta. Verifikasi dulu. Cek dana. Perlakukan dia sama seperti aku. Ada juga yang tidak tahu tempatmu berada. Akhirnya, yang rugi Sendiri yang kena Orang imbas. tua sudah tiada. Dapat duit dari mana? Dapat duit dari mana? Cek saldo. Kamu layak. Kartunya aku taruh di sini, kalian main, aku lawan sampai akhir. Oh, kartu hitam VIP. Xiao Tian, jangan sok jago. Tidak mungkin kami semua kalah darimu. Aku tawarkan 110 juta. Aku tambah 100 juta lagi. Xiao Tian, jangan berlebihan. Tak ada yang menawar seperti ini. Uangku sendiri, mau ku tambah berapa terserah. Bos Lin, masih mau naikkan? Kalau tidak, minggirlah. Sekarang giliranmu. Giliranmu, kan? Xiao Tian, aku lengah sedikit. Kau benar-benar berhasil melompat. Aku habiskan kau sekarang. 300 juta. Harga lelang sudah tembus 300 juta, memecahkan rekor di rumah lelang kami. Masih kuat, Xiao Tian. Meski Zhang Kuang bukan kepala keluarga, tapi uangnya pasti tak kurang dari 800. Nanti kau lihat sendiri. Kalau sudah mentok, ada Zhao Lau dari kami. Kau ternyata lebih baik dari dua bodoh itu. Cukup omong kosong. Kalau tidak bisa ikut lelang, minggir saja atau topengmu terbongkar, nasibmu akan lebih parah. 500 juta. Dapat uang dari mana, Xiao Tian? Mustahil. Xiao Tian, dasar sampah, kenapa tidak tetap di kubangan saja? Xiao Tian, si tak berguna ternyata cukup pintar. Dalam sekejap bisa dapat uang sebanyak itu, cuma 500 juta. Saya tidak peduli. Kalau tidak salah tebak, isi dari kotak ini, kau pasti mengincarnya. Jangan sok peduli, Xiao Tian. Kau tidak takut mati. Sudah, ayo lelang saja. 600 juta. Masih lelang. Berapa akhirnya? Xiao Tian, Zhang Kuang bangkrut. 800 juta. Wah, 800 juta. Tawaran Tuan Xiao adalah yang tertinggi dalam 3 tahun. Masih ada penawaran. 3, 2, 1. Tuan Xiao menang lelang. Selamat. Mustahil. Keluarga Xiao tidak mampu. Xiao Tian tidak punya uang sebanyak itu. Dia cuma bohong. Jangan sampai kena tipu. Makan di luar. Tambah 10 miliar. Diam, bangke! Kau berani pukul aku? Xiao Tian, jangan terlalu yakin kau akan menang. Tunggu saja nanti. Kakak tidak apa-apa. Pergi sana. Jangan pura-pura bodoh. Li Rong, ini semua akibat perbuatanmu. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu Xiao Tian. Puncak membuat sepi. Jangan sombong, pasti jatuh juga. Kau akan terpuruk nantinya. Empat, 5, 6, 7. Kak Xiao Tian. Kakak baik saja. Justru aku yang berterima kasih. Bantu taruh koper itu di mobil. Tidak masalah. Nanti ada jamuan makan malam. Ayo ikut, kenalkanmu pada yang lain. Yao Yao, ada apa denganmu? Yao, iya. Yao Yao, sudah sadar. Kak Xiao Tian, maaf bikin cemas. Aku baik-baik saja. Mungkin gula darahku turun. Jangan ngawur. Mana tahu kamu hipoglikemia. Tunggu hasil periksa dulu. Keributan. Keluarga pasien, tolong beri jalan. Saya... Dokter, gimana kabarnya? Tanda vital stabil. Semua indikator normal.
Kalau tidak ada masalah, boleh pulang. Kapan hasil pemeriksaan kemarin keluar? Besok, nanti saya kabari secepatnya. Iya. Kaget setengah mati. Kak Xiao Tian, aku baik-baik saja. Ayo kita pulang sekarang. Sekarang, tugasmu hanya beristirahat. Kamu lapar? Aku belikan makan. Ada kabar bagus. Kak Tian, ada info baru. Selalu melindungimu. Kak Tian, ada apa dengan Ali? Investigasi keluarga Xiao hampir rampung. Keluarga Zhang pimpin, Li dukung, Zhang Chai dan Lin Tai ikut terlibat. Namun dari temuan awal, setiap tahun keluarga Zhang dapat dana misterius. Kesuksesan mereka mencurigakan. Kurangnya keluarga Zhang didukung pihak lain. Pelan-pelan, mulai dari Zhang Chai dan Lin Tai, hancurkan perlahan jaringan mereka. Soal dalang di belakangnya. Setelah Zhang tumbang. Kak Tian, kondisi istrimu baik-baik saja. Tidak masalah. Yao Yao pasti aman. Nomon, Zhou Ze sudah bawa rekamanmu. Mau dilihat, bawa ke sini. Lihat apa yang disembunyikan keluarga Xiao. Xiao Ma. Kenapa ada banyak saham perusahaan asing? Tian terkejut, ternyata Xiao punya investasi luar negeri senilai lebih dari 30 miliar. Ale. Panggil tim keuangan cek saham ini. Yang bermanfaat disimpan, yang tidak bisa dijual. Oke, Tian Ge, aku langsung urus. Ale. Makasih sudah bantu selama ini. Yao Yao harus ada yang temani. Pei Yao pasti aman. Masih banyak hari bahagia menanti. Tian Ge, aku duluan ya. Halo, hasil tesnya sudah ada. Apa? Ada tumor di kepala pasien, ukurannya sangat besar. Tidak disarankan operasi lagi. Gimana bisa? Jangan-jangan hasil tesnya keliru. Yao Yao masih 23 tahun. Aku tahu berat, tapi... Dokter. Tidak ada harapan lagi. Pastikan pasien tetap stabil. Bikin hatinya senang, jangan sampai emosi. Makanlah apa saja yang kamu suka. Dokter. Yao Yao, berapa lama lagi? 2 bulan maksimal. Ada berapa lagi? Kak Tian sudah sampai. Kabarmu gimana, Yao Yao? Aku sudah lebih baik. Terasa seperti terkurung di sini terlalu lama. Kata dokter kondisiku sudah stabil, hari ini boleh pulang. Akhirnya bisa pulang. Syukur alhamdulillah. Kak Tian, makasih udah merawatku. Aku oke, nggak berat. Aku sedih lihat kamu. Lihat, aku sekarang sudah sembuhkan. Kak Tian, aku ingin makan enak. Sudah lama tidak makan enak. Kak Tian, semua siap, kita pergi. Perutku sudah penuh, Kak Tian. Kalian berdua bisa ngobrol dulu. Aku ke kamar dulu. Cari tenang. Pelan sedikit. Mengejar khayalan. Sentiasa hampir tapi tak sampai. Kenangan memudar. Hanya ilusi abadi. Padahal kita tak punya apa-apa. Kata dongeng setelah hujan. Bertemu Pei Yao bikin semangat. Gimana hasil pemeriksaan Pei Yao? Tapi tak pernah disebut. Kenapa? Ada masalah dengan Kak Tian? Ali. Wow, kamu. Kilau cepat memudar. Masih 2 bulan lagi. Nggak mungkin. Jangan-jangan hasilnya keliru. Aku juga berharap begitu, Kak Tian. Pei Yao masih muda. Jangan menyerah. Aku nggak pernah bilang mau menyerah. Manfaatkan perusahaan asing cari dokter spesialis terbaik. Cari tahu pendapat dan solusi mereka. Urutan operasi harus diubah. Fokus pada keluarga Li. Aku hancurkan keluarga Li.
mati sengsara. Percayalah, Tian, aku segera tindak. Sialan. Antaran. Motor listrik. Yao Yao akan selamat. Kepala keluarga Li, sudah kupercayakan, tapi urusan sepele perusahaan kau gagal. Kepala keluarga, ada pihak asing yang misterius mengincar keluarga Li. Incarkan keluarga Li. Sudah semua sumber daya dikerahkan. Siapa lagi yang bermusuhan? Aku tak berbohong langsung. Penyelidikan menemukan aliran dana asing. Kepala rumah Li. Berani kau bicara begitu? Masih ada investor asing yang berani semena-mena. Tidak takut terjebak. Mungkin ada yang membantu diam-diam. Sudah, demi hubungan kita, aku maafkan. Tinggalkan keluarga Li. Hati-hati, Tuan. Apakah kau biarkan si pengkhianat lolos begitu saja? Mau kita semua binasa? Semua urusan keluarga Li dia pegang. Dia terlalu mudah lolos. Mirip si Li Beiyao sama brengseknya. Mereka tidak tahu terima kasih. Cepat temui Zhang Kuang untuk bantuan. Keluarga Li mungkin tak akan bertahan kali ini. Tapi, Ma, kepala rumah tangga itu sudah khianat. Cepat pergi. Jangan banyak alasan. Xiao Tian, tadi kemana? Aku jarang naik motor listrik, tadi muter-muter. Kau tetap sederhana, ya? Lapar ya? Aku masakin. Tidak usah makan ini dulu. Ini apa sih? Kok nggak ada tulisan apa-apa di sini? Ini vitamin, dokter menyarankan tambah asupan. Seriusan? Kenapa dokter nggak kasih tahu aku? Masa aku bohong? Iya, Kak Xiao Tian pasti tak akan buruk padaku. Ada efeknya enggak? Vitamin kok bisa ada efeknya? Kak Xiao Tian, kamu kok aneh banget hari ini? Yo, sehat hari ini. Aku sehat dan bahagia banget. Terima kasih, Kak Zhao peduli. Kak Zhao. Kamu mau ngomong sesuatu ya? Kalau gitu kalian ngobrol aja dulu. Aku duluan ya. Obatnya. Santai aja, Kak Tian. Aku sudah panggil ahli top lokal dan internasional. Bagaimana urusan keluarga Li? Pasca serangan total, keluarga Li hampir bangkrut setelah kejadian lalu. Keluarga Li sudah sangat lemah, kali ini bisa menghabisi mereka. Ada kabar bahwa Li Rong mendatangi Zhang Kuang. Tenang saja. Mereka sudah tidak bisa bertahan lama. Pantau keluarga Zhang. Hancurkan keluarga Zhang jika berani bantu. Informasi dalam dokumen ini sah. Dokumen valid, Dokumen valid, semua info benar. Keluarga Li hampir runtuh. Hasil investigasi. Asal diduga luar negeri. Mengapa ada pihak asing yang ingin menghancurkan keluarga Li? Jangan berbelit-belit, langsung saja. Hasil analisis menunjukkan. Semua sepakat. Dalangnya adalah Zhao Li. Orang kepercayaan Xiao Tian. Mustahil. Maksudmu, Xiao Tian si pecundang itu berani menyerang keluarga Li. Sadarkah kau? Jangan-jangan itu kotak besi. Isinya warisan keluarga Xiao. Tuan Chang. Rong, lama tak jumpa. Maaf, aku sibuk akhir-akhir ini. Tuan Chang, aku butuh bantuanmu. Kita kan akrab, tak perlu sungkan. Ada apa? Keluarga Li sedang dalam kesulitan. Ada pihak tak dikenal menyerang kami. Jadi, Aku paham. Rong, begini. Keluarga Zhang sedang merestrukturisasi bisnis. Dana kami sedang terbatas, jadi. Tuan Chang,
Benar tidak ada solusi lain. Keluarga Li diambang kehancuran. Lihatlah kekayaan keluarga Zhangmu. Kita masih punya ikatan pertunangan. Jadikan pertunangan ancaman. Aku bisa bantu dengan syarat. Tapi, syaratnya jaminkan semua hartamu sebagai jaminan. Apa? Semua harta kami? Radu, bukankah kita akan menikah? Membantu itu kewajibanmu. Li Rong, jangan menganggap semua hal ini wajar-wajar saja. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kau kira aku sampah seperti Xiao Tian? Kau kejam! Setelah semua pengorbananku, kau ingkari segalanya. Li Rong, jangan buat aku tertawa. Apakah kau tidak mendekatiku karena sumber daya keluarga Zhangku? Lihat hasilnya. Kita saling membutuhkan. Bagaimanapun, sehari suami istri, budi 100 hari. Zhang Kuang, beraninya kau? Puas belum? Laporkan pada ibumu. Bantuan keluarga Zhang harus dibayar dengan seluruh kekayaan keluarga Li. Menyesal sekali. Kau berani menghalangiku. Akan kupermalukan kau di depan semua orang. Dilarang masuk. Li Rong, mau apa kau kemari? Xiao Tian, apa kabarmu belakangan ini? Tidak pernah cari aku lagi. Datanglah tiap hari. Kau mau apa? Apa maksudmu? Aku tak punya niat buruk. Percaya diri, sengaja menjebakku. Xiao Tian, aku sebelumnya terkecoh oleh bujuk rayu Zhang Kuang. Maukah kamu memberi maaf? Ngapain aku harus memaafkanmu? Perilakuku di masa lalu sungguh melukaimu. Aku janji tak ulangi lagi. Beri aku satu kesempatan untuk berubah. Li Rong, kau masih saja semaunya sendiri. Dasar kurang ajar. Kau benar-benar tak menyelesaikan rasa. Dulu kau bilang sayang. Diam! Kalau tujuannya mengganggu, bagus, sekarang pergi saja. Xiao Tian, kalau soal rasa tak bisa, aku tawarkan kesepakatan. Di mana keluarga Li sudah di ujung kehancuran. Aku sangat membutuhkan dana. Asalkan kamu mau memberiku uang. Pergilah mati. Apapun akan kulakukan. Apa saja. Herkue, kau menjijikkan. Xiao Tian, kau benar-benar tegah. Jangan seenaknya menyalahkanku. Kau dan Zhang Kuang menghinaku tanpa ampun. Mana hati nuranimu? Aku itu semua terpaksa. Zhang Kuang memaksaku. Percayalah, Xiao Tian. Keluarga Li sudah hampir runtuh. Tolong aku dong. Sungguh membuat hati lega. Santai saja. Aku akan rayakan dengan meriah saat keluarga Li runtuh. Berhenti bersandiwara. Aku takkan bantu kau. Mendingan cari si sok jagoan itu. Nona Li ditolak mentah-mentah. Hah, karma memang tak pernah salah alamat. Xiao Tian, Sekarang kau tunjukkan wajah aslimu. Dasar orang rendahan. Kau bahkan tidak layak. Jadi pantesan kau main gelap dengan si Li Peyao. Kau berani hina Yao Yao? Biar ku bantu wajahmu tanda bintang rata tanda bintang. Dasarnya apa dia berani? Mana mungkin orang semacammu paham. Pengawal, keluarkan dia. Xiao Tian, bersiaplah. Tian Ge, ngapa dia muncul? Keluarga Li hancur. Dia minta tolong ke aku. Minta tolong? Dia nggak sadar kita yang menghancurkan Li. Hanya bodoh yang tak pernah lihat realita. Ada info terbaru. Zhang sudah masuk. Sesuai dugaan, karena Zhang dan Li adalah mitra kerja. Tian Ge, kamu keliru. Zhang habisi Li saat lemah. Saham keluarga Li sudah jatuh total, hanya tersisa satu mal sebentar lagi pasti bangkrut. Jadi Li Rong cuma pura-pura. Ditolak Zhang Kuang, ya. Loh, benar-benar pantas menerima ini. Udah Zhang terlibat. Lanjutkan serangan. Hancurkan Zhang sampai tuntas. Kalau tak basmi ular, tiada akhir. Dari kasus keluarga Li, kita sudah paham pola aliran dana mereka. Pasti bisa kalahkan Zhang. Perkembangan terbaru dari kasus keluarga Li.
Zhang Kuang hanya pura-pura sembrono. Tian Ge, maksudmu dia cuma berpura-pura? Yao Yao, apa kabar belakangan? Makasih udah peduli, Kak. Aku baik banget kok. Syukur kalau kamu baik-baik. Syukur kalau kamu baik-baik. Ini rumah Xiao Tian, ya? Xiao Tian kini sangat sukses. Kakak, kamu kesini bukan cuma buat nostalgia, kan? Pasti punya niat lain. Ibu sering cerita tentang kamu. Suruh aku jenguk. Lihat apakah Xiao Tian baik padamu. Ibu tak perlu cemas. Kakak Xiao Tian sangat baik padaku. Aku sudah sadar. Dia memang baik padamu. Fata, kalau ada sesuatu, kakak bisa bicara langsung. Aku akan jujur. Keluarga kita diambang kebangkrutan. Aku perlu bantuanmu. Ini tidak masuk akal. Utang sebelumnya kan sudah lunas. Kok bisa bangkrut? Kakak sekarang seperti putri kaya yang tidak tahu masalah keluarga. Keluarga kita diserang musuh tak dikenal. Saham kita nyaris tak bernilai. Hanya ada satu mal yang menopang kita. Kakak, aku tidak mengerti soal bisnis. Apa yang bisa aku lakukan? Kok kakak tidak mau bantu? Xiao Tian kan memberimu kartu hitam istimewa. Keluarga sedang krisis, aku hanya minta sedikit bantuan uang. Tidak bisa lakukan ini. Kami keluarga Li sia-sia merawatmu. Maaf, Kak, tak bisa. Ini kartu milik kakak Xiao Tian. Aku tak punya wewenang. Dasar tidak berguna. Bantu sedikit saja. Tak rela sedikit pun. Beraninya bicara seenaknya di sini. Xiao Tian, kenapa kembali? Sudah kukatakan jangan dekati aku. Siapa suruh cari Yao Yao? Sudah minum vitamin hari ini? Lebih enak sekarang. Saya sudah makan. Istirahat dulu di atas. Ya, aku mau bicara dengan Lirong. Iya, Kak. Aku duluan ya. Xiao Tian, ini salah paham. Tak perlu alasan. Ku ingatkan lagi. Jauhi Yao Yao atau tanggung sendiri akibatnya. Xiao Tian, benar-benar kejam dan dingin. Tidak pikirkan perasaan Li Peiao saat keluarga Li terpuruk. Yao Yao sudah tidak ada kaitan dengan keluargamu. Jangan berhayal. Pergi sekarang. Satpam akan datang jika tak pergi. Halo. Apa? Bu, kamu kenapa? Mau coba sampai sini? Bu, dokter bilang apa? Ada apa? Tidak di ruang VIP. Rom, keluarga Li hancur. Selesai. Mustahil. Mustahil sekali. Bu, aku cari Tuan Zhang. Katanya Tuan Zhang mau bantu asal kita penuhi syaratnya. Kau ditipu dia. Menikam dari belakang. Pasti keluarga Zhang. Mustahil ini. Dulunya dia tidak bilang begitu ke saya. Keluarga Zhang ingin habisi kita sejak lama. Cobalah sadar. Gimana ini? Di mana? Mo, minta tolong Piyao. Kau temui Piyao. Minta maaf, dia akan menolong. Dasar anak bodoh yang lahir dari aku. Dapat kabar bahwa kita sengaja dijebak. Dialah Xiao Tian. Mustahil. Ini mustahil. Xiao Tian DKK tidak mungkin punya pengaruh besar. Keluarga Xiao. Rahasia harta Xiao. Dia menemukannya. Li Peiao itu beruntung sekali. Hahaha, Roro. Rongrong, ada apa? Hah? Jangan buatku cemas. Tenang saja. Serahkan padaku. Dan akan. Kamu menikah. Biarkan aku atur.
Tuan, keluarga Li sudah bangkrut. Keluarga apresiasi langkahmu. Keluarga puas denganmu. Cuma keluarga Li itu tak usah dibahas. Nomong-nomong, saya berutang budi pada Xiao. Ternyata tak terduga, Xiao punya rahasia besar. Punya pengaruh besar di balik layar. Masih ada sisa-sisa pengaruhnya. Soalnya, keluarga Xiao pernah yang terkuat. Apa kita perlu awasi langkah Xiao Tian? Dia, percuma. Yang gagal tetap gagal. Ngira bisa menang, pimpe. Nanti setelah urusan keluarga Li beres, saatnya habisi Xiao Tian. Syukur Tuan Muda. Setelah keluarga Xiao punah, keluarga Zhang akan tunduk. Bahkan keluarga Zhao akan tunduk pada kehendak Anda. Tentu saja. Halo. Mustahil apa? Dia berani sekali. Tahan semuanya. Tuan Muda. Kata apa, Xiao Tian? Dia sudah menyerang. Sudah sesuai rencana. Tenang, Tian Ge, kami sudah menyerang mereka. Telah taklukkan Li. Pasca penggabungan kekuatan, ini momen tepat. Takkan pernah menyangka dalam mimpi. Mereka sudah panik. Waspada, mereka mungkin akan dekat saat terdesak. Mengerti, Tian Ge, kau juga waspada. Apalagi kakak ipar. Aku tahu, jangan khawatir. Keluarga Zhang, saatnya bayar harga. Halo, ada apa, Kap? Ibu Peyau dirawat, cepat datang ke rumah sakit. Kakak jangan panik dulu. Aku tanya Kak Xiao Tian dulu. Lihat apakah dia punya ide. Mustahil. Ibu sudah membesarkanmu selama ini. Tegak kau berlaku begitu saat ibu sakit. Baiklah, akan kunjungi ibu. Siapa kalian? Lepaskan! Tian, saham Zhang terus jatuh. Nilai perusahaan tinggal separuh. Baru saja dimulai. Aku hancurkan Zhang, mengembalikan semuanya. Tian, ternyata banyak yang mendukung kita. Yang benar didukung, yang salah ditinggalkan. Nasib keluarga Zhang sudah tamat. Nomor-nomor. Ketemu dalang dari keluarga Zhang. Ketemu sih, tapi cuma. Kenapa? Ada masalah? Menurut informasi yang kami dapat, dulu keluarga Zhang memang punya dalang jahat. Semua keputusan keluarga Zhang diatur oleh otak itu. Orang itu adalah paman keduamu. Jadi, pengkhianat Xiao Zhang. Betul. Paman kedua Xiao dendam karena kakekmu memilih ayahmu jadi kepala keluarga. Dia akhirnya cerita rencana perjalanan orang tuamu ke Zhang. Dia sekarang di mana? Dia sudah tewas. Fagyatnya. Meremehkan kelicikan Zhang atau terlalu yakin pada diri sendiri. Zhang habiskan dia sebelum bisa bicara. Keluarga Zhang bebas dari cengkramannya. Oh, Yao Yao terancam. Ini tempat apa? Ada orang. Tolong aku. Diamlah. Fata. Tempat apa ini? Kau mau bagaimana? Ini tempatnya. Ini adalah tempat kematianmu. Jangan nekat. Kita bisa berunding. Brengsek. Diam kau. Aku pernah merengek padamu. Siapa yang menganggapku? Kenapa kalian so hebat? Aku akan jatuh miskin. Adik manisku, lihat wajahmu yang memelas. Wajar kau bikin Xiao Tian si pecundang itu tergila-gila. Hah? Lausan, kau belum pernah lihat gadis semolek itu, ya? Bercanda juga. Siapa aku ini? Mustahil. Pantas apanya? Kau beruntung hari ini. Hari ini kau dapat rezeki non-plop. Nanti setelah tembusan dari Xiao, kau bisa nikmati adik kedua keluarga Li.
Siapa yang mau? Silakan. Itulah. Lirong. Lebih baik mati daripada kau menang. Li Peiyao. Mati pun tak akan menyelamatkanmu. Tenang, Yao Yao, aku di sini. Kakak Xiao Tian. Yao Yao. Tuan muda, saham perusahaan runtuh, bisnis keluarga kolaps. Mustahil. Setiap gerakan Xiao Tian selalu pas di titik genting. Rasanya Seolah-olah ada mata-mata di antara kita. Jujur. Ada orang bocorin info ke dia, kan? Jangan curiga, Tuan. Keluarga kita pasti setia. Setia. Omong kosong. Mereka semua hanya beban bagiku. Kenapa harus percaya mereka? Selidiki apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Periksa tuntas. Siap. Lalu, segera pergi. Mungkin. Xiao Tian, kau memang hebat, tapi jangan senang dulu. Terlalu congkak. Akhirmu tiba, keluarga Zhang. Siap menghadapi hukumanmu. Hanya biasa, tapi beruntung. Persaingan dagang biasa. Kerugian sepele ini. Keluarga Zhang masih mampu tanggung. Wajahmu yang menyebalkan, penampilan kusut dan berjanggutmu. Aku senang melihatmu. Dosa. Xiao Tian, beranimu mengawasiku. Sudah kubilang, hari ini keluargamu akan hancur. Si congkak Zhang Kuang, siap-siap hadapi ajalmu. Tuan muda, seluruh keluarga ditahan. Aset bisnis telah disita. Mustahil. Hanya persaingan bisnis. Atas dasar apa? Zhang Kuang, Anda dicurigai dalam beberapa kasus pembunuhan dulu. Kami menahan Anda secara hukum. Coba tangkap saya. Apa alasannya? Siapa yang berwenang di sini? Kamu atau dia? Dengar baik-baik. Aku Zhang Kuang. Takkan menyerah. Zhang Kuang, tenang. Sampaikan pada Xiao Tian. Aku akan menantinya di alam baka. Selamatkan aku. Dokter, apakah tumor di kepala Yao Yao sudah lenyap? Pak Xiao, ini mukjizat dunia medis. Pak Xiao, boleh saya tahu sebenarnya apa yang terjadi? Dokter, Anda yakin ini benar? Betul, sangat pasti. Selamat, Pak Xiao. Nona Li sadar. Kalian bisa pulang dan istirahat. Terima kasih, dokter. Yao Yao, kau sadar? Apa kabarmu? Kak Xiao Tian, kamu sudah tahu aku sakit. Kamu sudah tahu? Kamu sudah tahu. Kenapa tidak bilang? Aku ingin menemanimu beberapa bulan lagi. Lalu pergi diam-diam. Aku tidak sangka terjadi banyak hal. Kamu suka ngomong asal. Aku tidak bisa hidup tanpamu, dan siapa bilang aku tidak bisa menolong? Kak Xiao Tian. Oh, aku sudah sembuh. Kondisimu sangat baik. Nanti ceritakan segalanya padaku ya. Yao Yao, ayo kita menikah.